Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa qaddalani ala katsirin man khalaqtahu tafdila. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang digitasi administrasi kecamatan dalam satu kota. Kita lihat dulu modulnya. Nah, ini modulnya yang bisa kalian akses ya di Google Classroom. Jadi tujuannya masih sama dengan pertemuan kemarin, namun bedanya kita akan menggunakan tools baru, yang mana tools itu akan membagi. Yang kemarin sudah kita lakukan dalam membuat digitasi batas administrasi kota, kemudian tools itu nanti akan memotong-motong batas administrasi kota itu menjadi batas administrasi kecamatan. Nah, sehingga outputnya tujuannya juga sama, membuat data spasial poligon, kalian juga mampu untuk melakukan digitasi on screen dan membuat data spasial dalam format shapefile atau SHP. Oke. Baik, kita langsung saja praktekkan ke ArcGIS-nya. Ya. Nanti kalian juga bisa mengikuti step by step di sini, dan kalian bisa mengulang-ulang rekaman ini juga. Dan nanti seperti biasa juga produknya ya diunggah ke Drive ya, Google Drive. Google Drive tersebut meliputi yang diunggah adalah laporan step by step, kemudian juga dalam bentuk PDF, kemudian sertakan pembahasan pada bagian akhir laporan, dan hasil digitasi dalam format shapefile saya harapkan dalam satu folder ya. Dalam satu folder, tidak kalian zip. Jadi di dalam folder Google Drive itu kalian buat lagi folder baru khusus untuk format SHP beserta dengan turunannya atau pelengkapnya, data pelengkapnya seperti CPG, DBF, DBS, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat sekarang ke kita buka ArcGIS-nya ya. Archive-nya kita buka. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita buka, kemudian kita konekkan data folder ya. Data folder yang menjadi basis datanya gitu ya. Basis data yang akan kita olah menjadi batas administrasi kota. Nah, ini sudah tampil ArcMap-nya. Kemudian sebelum itu kalian harus menyiapkan dulu basis datanya di sini ya, di folder masing-masing, di produk 8, produk acara 8. Nah, yang mana produk acara 8 ini kalian copy pastekan yang produk acara 7 kemarin ya. Produk acara 7 itu kalian kopikan, kan awalnya batas admin kota ya, kemudian kalian rename ke sini, dipastikan di rename menjadi batas admin kecamatan pada produk acara 8. Nah, semuanya ya, jadi harus sama semuanya supaya bisa kebuka. Kalau ada yang beda nanti pasti tidak akan bisa kebuka. Jadi batas admin kecamatan semuanya rename seperti ini. Kalau sudah, maka kita lanjut lagi ke ArcGIS-nya. Nah, seperti ini. Dan kita panggil ya, atau mau kita konekkan dulu di katalog seperti biasa. Kita cari di sini ya, di sini, kemudian di mana tempat tadi menyimpan produk acara 8-nya. Nah, di sini ya, kalau saya menyimpannya di sini, ini produk acara 8, kembali OK. Nah, setelah itu kita sudah connect ke sini ya. Nah, di sini sudah ada batas admin kecamatan ya, kita tarik saja ke table of content-nya, admin kecamatan. Nah, seperti ini sudah jadi ya, batas kecamatan yang pertemuan kemarin. Kemudian kita ambil lagi sebagai basic map-nya atau peta dasarnya untuk kita lakukan digitasi, yaitu yang rec_name, yaitu peta hasil rektifikasi yang awal itu ya. Kita panggil di sini, klik kanan, add data, kemudian kita nyimpannya di mana. Kita cari di sini, ini batas admin kota. Nah, ini ya, rec_name kalian.
masing-masing, add. Nah, ini sebagai basic map-nya, di mana nanti kita akan mendigitasi sesuai dengan peta ini. Kita lihat ini peta apa. Nah, ini peta rencana tata ruang wilayah Kota Bandung. Yang akan kita digitkan kecamatan. Berarti kita harus lihat simbol kecamatan itu apa. Nah, di sini simbolnya garis ya, batas admin kecamatan itu garis dengan strip, titiknya ada 3. Strip, titik, 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 strip, titik, 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 strip gitu ya. Nah, jadi yang kita ikuti adalah simbol ini, batas kecamatan. Nah, oke, sudah tahu seperti itu. Oke, kita full extend lagi. Nah, berarti kita harus tetap memperhatikan bahwa kita harus melakukan digitasi di skala 25.000 ya. Nanti kita rubah ini skalanya, kita zoom sampai dengan 25.000 minimal. Nah, sebelum masuk ke sana, bagaimana cara digitasinya? Sama seperti kemarin, cuman yang bedakan adalah toolsnya kita akan pakai cut polygon. Nah, karena kita kan sudah ada polygon kota, ya kita akan potong-potong dengan tools cut polygon menjadi kecamatan. Klik editor, start editing. Tapi sebelumnya snap-nya harus aktif dulu. Nah, ini snap-nya harus aktif. Nah, sudah aktif, baru kita editor, kemudian start editing. Oke, kalau sudah nanti akan muncul di sebelah kanan ini create feature-nya ya. Create feature-nya di sini itu akan muncul SHP yang batas admin kecamatannya kita pilih. Nah, yang ini kita pilih batas admin kecamatan, kita sorot, kemudian kita cari cut polygon tool-nya di sini nih. Nah, ini ya. Cut polygon tool. Cut polygon tool kita pilih di sini. Nah, baru kita ini belum there is no selection, berarti kita harus memilih dulu yang mana yang akan kita potong-potong, yang ini nih. Nah, yang ini kita akan potong-potong. Ini kan belum kelihatan ya basic map-nya atau batasan kecamatannya. Ya kita buat hollow dulu. Kita buat hollow. Nah, kemudian misalkan kalau mau ditebalkan dulu outline width-nya boleh. Kemudian warnanya juga kita akan rubah misalkan supaya lebih jelas dengan merah misalkan. Nah, kemudian klik OK. Kemudian kita zoom ya. Ini kan sudah siap ya. Ini sudah kita select, baru kita bisa milih cut polygon tool. Nah, ini. Nah, kita lihat batas kecamatan itu kan tadi strip titiknya ada 3 ya. Ini kecamatan Cidadap. Tipsnya kalian harus memulai pemotongan ini satu arah gitu ya. Memulai satu arah. Kalau dari kiri terus ke kiri mengarah ke kanan. Kalau dari kanan mulainya misalkan dari timur ke barat. Jadi jangan mencela-mencela gitu ya. Dari utara misalkan pindah ke selatan, atau dari barat pindah ke timur. Jadi kalau mulai dari barat harus berakhir di timur gitu, harus searah gitu terus. Kalau utara ke selatan, begitu juga sebaliknya, dan dari semua arah harus bergerak seperti itu berurutan gitu ya. Oke, kita lihat di sini ada batas kecamatan, misalkan mana yang paling dekat ya. Dari barat itu ada kecamatan nih. Ini kan nama kecamatannya Cidadap. Baik, kita mulai misalkan dari Cidadap. Cidadap itu mana batas kecamatannya? Nah, ini gitu ya. Misalkan ini, katakanlah itu, nanti kalian harus teliti lagi ya, apakah itu betul batas kecamatan. Nah, ini juga bisa diambil gitu ya. Nah, stripnya 3, stripnya 1, kemudian titiknya 3. Oke, itu. Jadi harus interpretasi dulu, seluas apa sih batas kecamatan itu. Jadi dari sebelum kita mulai itu kita sudah tahu arah pergerakan digitasinya kemana gitu ya. Misalkan ini kecamatan Sukajadi, batasnya itu mana sih kecamatan Sukajadi segimana gitu ya, gimana gitu, kemudian nanti sampai dengan selesai kita harus tahu. Oke, kita lihat dulu. Nah, misalkan ini ya kecamatan Sukajadi. Nah, ini kan ya stripnya 1, kemudian titiknya 3, strip 1, titiknya 3 gitu ya. Nah, ini harus di skala minimal 25.000. Nah, nanti arahnya itu kemana? Kita harus interpretasi terus gitu ya. Terus sampai mana sih Kecamatan Sukajadi? Nah, kalau sudah yakin, ya baru kita bisa mulai digitasi. Oke, itu seperti itu ya. Misalkan saya contohkan seperti ini ya. Ini di skala 25.000, misalkan seperti ini. Nah, kita mulai dengan klik cut polygon. Kemudian kita digit. Kita potong-potong gitu ya. Potong-potongnya, ya kita bisa melebihi garis yang sudah ada. Jangan sampai di dalam gitu ya. Supaya apa? Supaya betul-betul terpotong. Nah, misalkan saya edit di sini ya, akan mulai cut polygon di sini.
Nah, terus sampai dengan misalkan terpotong ke atas. Nah, misalkan kayak sini lah yang gampang ya contohnya. Nah, sampai sini. Nah, harus melebihi gitu ya, jadi kepotong. Nah, ini sudah kepotong. Di segini ini adalah Kecamatan Sukajadi. Yang lainnya berarti belum terpotong, masih kota ya, masih satu admin kota. Nah, buktinya apa? Kita lihat di sini. Kita lihat di Open Attribute Tabel. Klik kanan, kemudian Open Attribute Tabel. Nah, ini sudah nambah poligonnya jadi 2. Tadi awalnya 1 ya. Tadi awalnya 1, sekarang 2. Nah, kita lanjutkan lagi, misalkan sekarang Kecamatan Cidadap. Nah, ini katakanlah Kecamatan Cidadap itu berpotongannya di sini. Nah, di sini gitu ya, sampai ke sana, ke utara gitu. Jadi motongnya juga harus melewati lagi garis yang sudah ada. Ini kan garis sudah ada. Nah, sampai di sini misalkan mulainya. Nah, gitu. Jadi kepotong yang garis pertamanya itu tidak usah digigit lagi. Begitu juga garis kota ini tidak usah digigit lagi ke sini. Jadi cukup dipotong saja sampai mana ujungnya. Misalkan sampai sini. Klik 2 kali, ini sudah kepotong. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya tidak akan ada wilayah yang kosong gitu. Tidak ada wilayah yang kosong atau tidak terpotong. Kalau kita digit lagi ke sini, kemungkinan tidak pas. Dan ada wilayah yang kosong. Meskipun sedikit, wilayah yang kosong itu akan berpengaruh besar dengan berkurangnya wilayah tersebut luas dalam hal luasannya. Jadi, seperti itu manfaat dari cut tool polygon. Kenapa pilih cut tool polygon? Karena memang itu kita sengaja motong-motong dari wilayah yang sudah ada. Sehingga tidak ada wilayah yang tidak kita ambil, tidak kita digit. Semuanya sudah full terambil gitu ya. Nah, jadi sekarang lihat hasilnya. Penatribut tabelnya jadi 3. Nah, itu contoh memanfaatkan cut tool polygon. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya nanti kalian akan menghasilkan poligon-poligon ini menjadi 30 kecamatan, 30 wilayah berdasarkan kecamatan yang ada di Kota Bandung. Dan nanti di Open Attribute tabelnya juga ini akan ada 30 atau 0 sampai dengan 29. Nah, ini hasilnya nanti akan kita manfaatkan untuk praktikum selanjutnya, yaitu terkait pengolahan data atribut sampai dengan layouting. Jadi seperti itu ya, tadi awalnya kecamatan, sekarang yang tadi awalnya kota, sekarang sudah kita peroleh batas-batas kecamatan seluruh Kota Bandung. Nah, kalau sudah selesai, kita klik editor lagi, kemudian stop editing. Kemudian save ya. Kemudian save. Nah, hasilnya nanti adalah ini yang ada di folder ini ya. Produk acara 8 ini. Ini sudah betul-betul kecamatan. Kalau tadi kita hanya merename dari batas admin kota jadi kecamatan, padahal wujudnya masih kota gitu ya. Nah, kalau sudah di-save tadi, berarti ini betul-betul sudah menjadi batas admin kecamatan. Nah, mungkin sampai di sana pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Silakan selamat belajar, selamat berlatih. Sekian dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.